Tak ada yang tahu nama aslinya. Di panti asuhan di pinggir kota, anak itu hanya dikenal sebagai Raka. Ditemukan tergeletak di tepi tebing saat badai besar bertahun-tahun lalu. Basah kuyup, tubuh kecilnya membiru karena dingin, tapi mata itu penuh api hidup, bukan mata anak kecil biasa. Para pengurus panti menganggap Raka anak biasa, meski selalu ada hal-hal aneh di sekitarnya. Anak-anak lain yang sakit mendadak setelah bertengkar dengannya. Binatang yang mati tanpa sebab dekat tempat tidurnya. Bayangan gelap yang kadang terlihat berdiri di belakang Raka, menatap tajam. Semua orang belajar untuk tidak mengganggu Raka. Dan Raka tumbuh dalam kesepian, dalam kemarahan, dalam luka. Tanpa sadar, kutukan itu mulai berkembang di dalam darahnya, membentuk sesuatu yang lebih jahat daripada yang pernah ada sebelumnya. Saat Raka berumur 12 tahun, bisikan itu mulai terdengar. Saat malam turun dan panti terlelap, ia mendengar suara-suara di pikirannya. Raka, kau ditakdirkan untuk lebih dari ini. Mereka membencimu. Kau harus menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kau adalah raja dalam kegelapan. Awalnya Raka ketakutan. Ia menutup telinganya, bersembunyi di bawah selimut. Tapi semakin ia mencoba melawan, semakin kuat suara itu memanggil. Dalam mimpi-mimpinya, Raka melihat dunia terbakar, manusia berlutut di hadapannya, menyembah dengan wajah penuh ketakutan. Dan Raka menyukainya. Perasaan itu, kekuatan itu membuat jantungnya berdebar liar. Kutukan darah itu telah menemukan jalannya. Pada malam ulang tahunnya yang ke-13, sesuatu pecah di dalam diri Raka. Salah satu pengurus panti, Pak Dion, memukul Raka karena tertangkap mencuri makanan. Di ruangan dingin penuh bau apek itu, Raka tersungkur ke lantai, pipinya berdarah. Pak Dion menghardik, "Kau ini kutukan hidup, tahu nggak? Harusnya dulu kau dibuang saja." Saat itu, dunia seolah membeku. Mata Raka membara merah. Tanpa sadar, Raka berbisik dalam bahasa asing yang tak pernah ia pelajari. Udara bergetar. Lampu-lampu padam. Bayangan hitam menyeruak dari sudut ruangan, membungkus tubuh Pak Dion. Jeritan menggema. Saat lampu menyala kembali, Pak Dion sudah menghilang. Yang tersisa hanya bayangannya, membekas di lantai seperti habis terbakar. Anak-anak lain berteriak histeris. Tapi Raka tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan mutlak. Dari malam itu, panti menjadi milik Raka. Tak ada lagi yang berani memerintah atau menyentuhnya. Anak-anak lain menatapnya dengan ketakutan, membungkuk patuh, membisiki doa saat lewat di hadapannya. Raka mulai mempelajari lebih banyak, membongkar buku-buku terlarang, mencari simbol-simbol kuno, memanggil sesuatu dari bayang-bayang. Semakin dalam ia menyelam, semakin banyak kekuatan yang ia serap. Semakin besar kekuatan itu, semakin haus pula Raka. Ia tidak puas hanya menguasai panti. Ia menginginkan lebih. Seluruh kota, seluruh negeri, seluruh dunia. Kutukan itu telah tumbuh sempurna di dalam dirinya, bukan lagi sebagai budak kegelapan, tapi sebagai tuan baru. Namun di puncak kejayaannya, Raka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Di usia 17 tahun, Raka meninggalkan panti asuhan. Ia membakar tempat itu hingga rata dengan tanah, tak seorang pun yang selamat. Berbekal kekuatan kegelapan dan kepintaran liciknya, Raka menyusup ke dunia nyata. Ia mendirikan organisasi rahasia, Lingkaran Darah. Ia mengikat perjanjian baru dengan entitas-entitas kuno dari neraka. Ia menciptakan jaringan pesugihan modern, bukan hanya menjual kekayaan, tapi juga kekuasaan, pengaruh, bahkan keabadian. Dalam waktu singkat, kota-kota kecil berubah menjadi kuburan hidup. Orang-orang kaya jatuh miskin,
Para pemimpin tewas mengenaskan. Tatanan dunia bergeser, dan di tengah kekacauan itu, satu nama berbisik dari mulut ke mulut. Raka. Pangeran kegelapan yang tak tertandingi. Setiap malam, saat ia tidur di singgasana darahnya, ia bermimpi. Seorang wanita berambut panjang, bermata sendu, berdiri di kejauhan. Wanita itu memandangnya penuh luka dan cinta. Raka, anakku. Raka selalu terbangun dengan napas memburu. Ia tak pernah tahu siapa wanita itu. Tapi setiap kali mendengar kata itu, anakku, bagian kecil dalam dirinya yang rapuh, bagian kecil yang dulu pernah menjadi manusia bergetar. Kutukan darah itu mungkin telah mengubah tubuh dan jiwanya. Tapi darah seorang ibu, darah Nadia, tetap mengalir dalam dirinya. Pertarungan terakhir dalam diri Raka pun dimulai. Antara kegelapan absolut dan cahaya kecil yang hampir padam di hatinya. Di puncak menara hitamnya, Raka duduk di singgasananya. Dibangun dari tulang-tulang manusia, berlumur darah korban, menara itu menjulang menembus kabut malam. Di bawah sana, dunia bertekuk lutut. Lingkaran darah telah menjalar seperti kanker, menguasai pemerintahan, pasar, agama, bahkan hati manusia. Semua adalah miliknya. Tapi kenapa dia merasa kosong? Setiap malam, suara itu semakin jelas. Anakku, kau bukan makhluk ini. Raka mengerang, menekan kedua sisi kepalanya. Kilatan ingatan masa kecil menghantam pikirannya. Tawa hangat seorang wanita yang menggendongnya saat hujan. Bau sabun dari kulit ibunya. Sentuhan lembut yang membalut lukanya. Nadia. Nama itu melayang di antara bisikan kutukan. Darah yang mengalir dalam tubuh Raka, darah yang dulu dikorbankan, darah yang penuh kasih, memberontak melawan kegelapan yang menelannya. Di ruang tak bertembok itu, makhluk-makhluk pesugihan berkerumun. Mereka menggeliat dalam bayangan. Kepala kambing membusuk. Tubuh ular bersayap. Manusia berkulit terbalik, dengan mata kosong menatap Raka. Mereka berbisik. Jangan dengarkan suara itu. Kau milik kami. Kau lahir untuk memimpin dunia ke dalam gelap abadi. Tangan Raka gemetar. Kekuatan mereka adalah kekuatannya. Meninggalkan mereka berarti meninggalkan segalanya. Kekuasaan, keabadian, keagungan. Namun, suara ibunya, cinta ibunya, terus memanggil dari dalam hatinya yang paling dalam. Pertempuran terbesar Raka bukanlah melawan dunia, tapi melawan dirinya sendiri. Suatu malam, dalam momen keputusasaan, Raka berdiri di puncak menara, menatap dunia di bawah. Hujan turun deras, petir menyambar, angin menderu-deru. Dalam kilatan petir, ia melihat sosok seorang wanita berdiri di tepi menara. Wajahnya kabur, tapi matanya, mata itu penuh cinta, penuh luka. Raka, pulanglah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, air mata mengalir di pipi Raka. Setetes, dua tetes. Lalu banjir. Tubuhnya bergetar, kakinya lemas. Bayangan makhluk pesugihan meraung, berusaha menariknya kembali ke tengah kegelapan. Jangan berpaling. Ingat siapa dirimu. Tapi Raka, bocah kecil yang dulu hilang di antara darah dan api, menemukan kekuatannya. Dengan suara pecah, ia berteriak. Aku bukan milik kalian. Tubuh Raka meledak dalam ledakan cahaya merah darah. Menara hitam bergetar. Tanah di bawahnya retak. Bayang-bayang meleleh, menjerit, terbakar oleh api yang bukan berasal dari neraka. Tapi dari sesuatu yang jauh lebih kuat, cinta. Cinta yang pernah dikorbankan. Cinta yang pernah dikubur dalam-dalam. Kini bangkit dalam bentuk amarah suci. Makhluk-makhluk pesugihan menyerbu, berusaha merebut kembali
anak emas mereka. Raka bertarung. Bukan dengan kekuatan kegelapan, tapi dengan semua kenangan manis, semua tawa kecil, semua kasih sayang yang tersisa dalam jiwanya. Dan untuk pertama kalinya, kekuatan kegelapan itu gentar. Mereka tahu, jika Raka bebas, dunia bisa selamat. Mereka harus menghentikannya. Dalam puncak pertempuran itu, suara lain muncul. Suara yang lebih tua, lebih berat. Roh leluhur pesugihan sendiri turun. Sosoknya sebesar gunung, matanya menyala merah, suaranya seperti gempa bumi. Anakku, kau tak bisa melawan kodratmu. Darahmu telah ditulis dalam kontrak leluhur. Raka terhuyung. Roh itu menawarkan kekuasaan yang lebih besar lagi. Takdir untuk menjadi dewa di dunia manusia. Tak ada lagi rasa sakit. Tak ada lagi kehilangan. Tinggal katakan ya, bisiknya. Di seberang sana, sosok ibunya berdiri, diam, hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. Tak ada janji. Tak ada kekuasaan. Hanya cinta. Raka berdiri di tengah, memilih antara menjadi dewa gelap atau menjadi manusia. Hujan deras mengguyur dunia. Petir berkilat membelah langit, menciptakan bayang-bayang mengerikan di puncak menara hitam. Raka berdiri, tubuhnya gemetar di antara dua kekuatan. Di satu sisi, roh leluhur pesugihan, menjanjikan kekuasaan tanpa batas. Di sisi lain, bayangan ibunya, Nadia, dengan tatapan penuh kasih, tak meminta apa-apa, hanya mengingatkannya siapa dia sebenarnya. Waktu seolah berhenti. Dunia menahan napas, menunggu pilihannya. Di lubuk hatinya, Raka tahu. Jika ia memilih kekuasaan, ia akan menjadi dewa gelap, tapi dunia akan tenggelam dalam ribuan tahun penderitaan. Tapi jika ia memilih ibunya, memilih cinta, memilih manusia di dalam dirinya, ia harus mengorbankan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Suara ibunya bergema di pikirannya, lembut seperti bisikan angin. Maafkan aku. Raka. Aku mencintaimu selalu. Air mata membanjiri wajah Raka. Tubuhnya perlahan bersinar, bukan cahaya gelap seperti biasanya, tapi cahaya putih, hangat, dan damai. Roh leluhur pesugihan meraung marah, udara bergetar, dunia bergetar. Pilih aku, Raka. Ini takdirmu. Tapi Raka menatap sosok ibunya dan berbisik dengan suara pecah. Aku memilih menjadi manusia. Aku memilih. Ibu. Raka merentangkan kedua tangannya. Segala kekuatan gelap yang pernah ia miliki, segala kutukan, segala perjanjian berdarah. Ia tarik keluar dari tubuhnya dengan jeritan memilukan. Bayangan-bayangan hitam mencakar, menggeliat, mencoba bertahan, tapi Raka tidak berhenti. Darah mengucur dari mulut dan matanya. Kulitnya merekah, terbakar dari dalam. Tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kebebasan. Dengan ledakan cahaya putih yang menyilaukan. Menara hitam runtuh. Makhluk-makhluk pesugihan meleleh, menjerit sebelum menghilang. Roh leluhur menguik, membakar, lalu hancur menjadi abu yang tersapu angin. Saat pagi pertama datang setelah ribuan malam gelap. Langit biru membentang bersih. Orang-orang yang dulu hidup dalam ketakutan perlahan keluar dari persembunyian. Mereka menemukan dunia yang baru, tanpa teror, tanpa bisikan gelap, tanpa kematian mendadak. Panti asuhan yang dulu hangus terbakar kini tumbuh taman liar penuh bunga liar. Di tengah taman itu, hanya ada satu batu kecil, sederhana, dengan ukiran. Raka, anak cahaya, yang memilih menjadi manusia. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya.
Tak ada yang mengingat wajahnya. Tapi di setiap hembusan angin, di setiap tawa anak-anak kecil, di setiap cahaya pagi yang hangat, Raka hidup. Bukan sebagai raja kegelapan, tapi sebagai penyelamat dunia. Sebagai anak yang akhirnya pulang. Tamat.